Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, dan terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang seperti biasa kita lakukan. Tak lupa pula selawat merangkaikan salam berbuahkan iman disanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umatnya mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kami di sini untuk sedikit mengulik pembahasan mengenal logika. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Dwi Putra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 dengan NIM 0307222060 dan ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dara Asira dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. NIM saya 0307222060. Adapun yang ingin kami bahas yaitu mengenal logika. Logika adalah sebuah ilmu pemahaman yang berdasarkan pada pemikiran guna untuk menghasilkan sesuatu yang telah didahului oleh proses asumsi. Oleh karena itu, kami akan sedikit mengulik mengenai soal-soal yang membahas tentang mengenal logika. Yang pertama akan dilakukan oleh teman saya. Apakah mempelajari logika dapat bermanfaat bagi aktivitas berpikir tersebut? Mengapa demikian? Karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan analitis. Bagaimana cara melatih logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang matang? Caranya adalah yang pertama melakukan sesuatu hal baru guna meningkatkan kecakapan berpikir secara logis. Yang kedua, olahraga rutin dapat meningkatkan kemampuan otak. Yang ketiga, membaca karya tulis fiksi secara rutin mampu meningkatkan kemampuan nalar. Yang keempat, memainkan permainan jenis strategi. Yang kelima, mempertimbangkan risiko dari setiap keputusan. Yang keenam, sadar terhadap pikiran irasional. Yang ketujuh, memberikan label pada kondisi tertentu. Yang kedelapan, mengakses informasi suatu berita secara mendalam. Apakah penalaran dan logika adalah sesuatu yang sama? Karena perbedaannya, logika itu merupakan suatu studi sistematik dari bentuk argumen, sedangkan penalaran adalah pengaplikasian logika untuk memahami dan menilai sesuatu. Mengapa logika termasuk ke dalam cabang ilmu filsafat? Karena logika sebagai cabang ilmu filsafat adalah tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aliran-aliran berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Bagaimana kontribusi logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat? Karena logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan serta pengkajian pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan sehat. Bagaimana peranan logika dalam kehidupan sehari-hari?
logika dapat membantu seseorang itu untuk dia berpikir dengan bagus guna menghasilkan suatu kesimpulan dan melakukan aktivitas yang membuat dia itu jadi lebih efisien dalam melakukan tindakan. Tanpa logika, maka aktivitas yang dilakukan pun pasti amburadul dan tidak konsisten, dan itu sangat jauh dari norma kehidupan. Apa yang menjadi syarat berpikir logis? Ya, satu syarat berpikir logis yaitu kita menghasilkan suatu pendapat atau pemikiran yang dia bersifat rasional atau dapat diterima oleh akal sehat dan juga dapat mudah diterima oleh orang lain. Serta mewujudkan suatu pemahaman yang mudah masuk, baik itu di kalangan golongan pemuda dan juga di golongan orang tua ataupun sebagainya. Apa alasan penting logika dibutuhkan sebagai ilmu bagi manusia? Ya tentu logika sangat dibutuhkan, sangat penting untuk manusia. Kenapa? Karena manusia berpikir pasti menggunakan logika. Tanpa adanya logika, maka pemikiran ataupun tindakan yang kita lakukan akan ujung-ujungnya bersifat kriminal. Karena tanpa logika, seseorang itu tidak dapat menimbang pilih perbuatan yang dia kerjakan. Apakah itu baik, benar, salah, bagus, cepat. Dia akan bertindak sesuai hawa nafsunya. Dan barang siapa yang berbuat sesuatu mengikuti hawa nafsunya, maka binasalah ia. Mengapa agar bisa berpikir logis harus melepaskan ego? Karena jika kita berpikir menggunakan ego, itu bukanlah menghasilkan suatu pemahaman yang logis. Dia akan menghasilkan suatu pemahaman yang ingin sifatnya hanya diikuti oleh kemauan dia saja. Yakni pendapat dia mesti pendapat dia, pendapat yang lain dia acuhkan. Dan seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena pandangan setiap orang itu berbeda. Perspektif orang itu tidak sama. Bisa jadi si A menilai si A itu A, sedangkan si B menilai si A itu C. Jadi alangkah baiknya kita itu memikirkan tidak menggunakan ego, melainkan menggunakan alasan yang logis yang dapat diterima oleh semua kalangan guna untuk menciptakan suatu pemahaman dan aktivitas yang mudah dilakukan dan baik di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Apakah ilmu logika mempelajari semua bentuk kegiatan berpikir? Logika bisa diartikan sebagai ilmu yang mengukur tingkat pemahaman atau tingkat kecerdasan seseorang. Tentu saja dalam logika banyak mempelajari ilmu tentang berpikir, yaitu bagaimana kita menciptakan suatu pemikiran yang logis, yang rasional, yang mudah diterima di kalangan banyak tanpa mengedepankan ego, dan pemikiran yang kita hasilkan itu mendapat menjadi asbab hidayah buat kita, dan itu juga bisa menjadi pedoman ataupun fondasi yang kuat yang bisa digunakan untuk berbagai hal yang positif tanpa mengurangi nilai-nilai norma kehidupan maupun norma-norma aturan yang berlaku di masyarakat. Apa makna logika? Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, berpikir valid, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil pemikirannya. Karena itu, berpikir logis sangat penting dan haruslah sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logis dalam bahasa sehari-hari bisa disebut juga dengan masuk akal, yakni haruslah dia menyampaikan pemikiran itu yang dapat diterima oleh kalangan khalayak ramai, tapi juga harus bersifat logis dan rasional yang dapat diterima oleh akal dan tidak mengedepankan ego. Kapan logika digunakan oleh setiap manusia? Logika pada umumnya digunakan ketika seseorang manusia itu ingin melakukan pembuktian. Ketika dia ingin melakukan tindakan, maka dia harus berpikir, dan ketika dia harus berpikir, maka dia harus menggunakan logika. Karena apabila dia tidak menggunakan logikanya, maka pemikiran maupun tindakannya nanti akan berujung yang tidak baik, karena tidak dilandasi dengan pemikiran yang baik. Namun jika dia menggunakan logikanya, maka tindakan yang hasilkan baik, dan itu bisa menjadi tolak ukur bahwa dia memiliki pemikiran yang sistematis, yang validasi, dan dapat diterima. Suatu tindakan haruslah digunakan logika, maka saat itulah manusia menggunakan logikanya. Itu merupakan waktu yang sangat tepat, karena jika dia terus-terusan menggunakan aktivitas ataupun melakukan pemikiran tanpa adanya logika, yang dihasilkan maka akan perbuatan negatif. Kenapa? Tidak didasari dengan benteng yang baik. Ya, mungkin hanya di sini, hanya sampai saat ini bisa kami memberikan penjelasan sedikit, mengulik pembahasan mengenai apa sih itu logika dan mengenal logika. Karena pada umumnya logika itu sangat tak asing buat kita. Dia sebenarnya sangat ada, tapi kita tak tahu dia mana. Saya Bintang Rizky Dwi Putra dan teman saya Dara Atira. mohon pamit sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.